Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada chapter ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang elastisitas, ya. Elastisitas pada permintaan dan penawaran. Oke, apa itu elastisitas? Elastisitas itu adalah perubahan, teman-teman. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah perubahan. Perubahan yang terjadi ketika prosentase kuantiti dibandingkan dengan prosentase harga. Maksudnya begini ya. Jadi jalan ceritanya adalah ketika teman-teman itu misalnya teman-teman nih punya usaha gandum ya, atau biar gampang lah, biar kayak Indonesia banget lah, tepung ya, tepung aja deh, tepung misalnya gitu ya. Teman-teman pasti akan berusaha untuk menjual tepung dengan jumlah yang banyak ya, dengan harga yang murah dan sebagainya. Tapi pada suatu ketika teman-teman sebuah kampus A gitu ya, kampus A itu menemukan teknik untuk meminimalkan biaya produksi. Otomatis kan kalau biaya produksi menurun atau minimal, jadi harganya jadi lebih murah ya. Nah, kalau harganya sekarang lebih murah, apakah kuantitinya juga akan berubah gitu loh ya. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini adalah perubahannya ya. Karena yang namanya permintaan dan penawaran itu tidak bisa kaku ya. Karena pada kondisi di lapangan tentu ada hal-hal yang tidak bisa kita sadari atau perubahan-perubahan yang tidak bisa kita kontrol. Kita masuk ke elastisitas permintaan. Ya, saya hapus dulu. Elastisitas permintaan. Ya. Jadi elastisitas permintaan itu adalah, saya pakai grafik ya. Ketika perubahan, misalnya di sini ada $5, di sini $4, di sini adalah 100 ini kuantiti ya, atau jumlah ya. Misalnya saya jual beras, jangan beras deh, ini jual HP ya, harganya dari $4 ya, $4 ya, kemudian naik jadi $5. Menurut hukum permintaan ya, ketika harganya naik maka permintaannya akan turun. Ya jelas ya, karena harganya naik. Dari sisi kita sebagai seorang yang membeli HP itu pengennya harganya kan pasti murah. Nah, kenapa jadi naik? Masih ada sebagian orang yang akan batal membeli HP atau tidak jadi beli HP gitu. Itu yang elastisitas permintaan. Nah, dari sini ada beberapa jenis elastisitas permintaan. Ya, yang pertama adalah inelastis sempurna. Inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini kalau misalnya grafiknya itu lurus gini, tegak lurus ya. Jadi maknanya apa? Kalau tegak lurus gini, artinya berarti berapapun kenaikan harganya itu nanti masyarakat akan tetap membeli di jumlah 100. Masyarakat akan beli dengan jumlah yang sama. Ini elastis sempurna ya. Lalu yang kedua adalah inelastis saja tanpa sempurna ya. Inelastis saja itu berarti hampir tegak, jadi agak-agak gini ya, kemiringannya nggak terlalu ini. Ya artinya apa? Artinya ketika ada perubahan harga
misalnya naik, maka kuantiti yang turun itu sedikit prosentasenya. Misalnya di sini naik 20%. Maka di sini turunnya tuh cuma 10%. Nah, kan kalau dihitung jadi gini, 10% dibagi 20%. Pasti kan di bawah 1 ini. 10 dibagi 2 kan setengah kan? Setengah kan kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 itu artinya adalah inelastis. Ya, inelastis. Artinya ketika barang itu naik, ya naik 20%, ternyata kuantitinya turun cuma sedikit. Ya. Itu namanya inelastis. Ya. Lalu yang kedua adalah yang ketiga ya. Sorry. Yang ketiga adalah elastis uniter. Uniter tulisannya ya. Uniter. Uniter itu artinya perubahan ini 20%, perubahan price ya, dengan perubahan quantity itu sama, sehingga di sini turunnya juga 20%. Sehingga sama dengan 1 kalau dihitung secara matematis ya. Gitu. Itu uniter. Lalu yang keempat adalah permintaan elastis. Nah, permintaan elastis ini itu lebih dari 1. Artinya apa? Berarti ketika naik 20%, di kuantitinya akan turun lebih dari 20%. Misalnya di sini turun 30%. Kan 30 dibagi 20 pasti lebih dari 1 kan? 1,5 kan ya. Nah, itu. Jadi elastis itu berarti di atas 1. Terus yang terakhir adalah elastis sempurna. Elastis sempurna. Elastis sempurna. Pada elastis sempurna ini grafiknya gini. Jadi tak terhingga. Jadi mau dibeli di angka berapapun, kalau bergerak 20% atau menurun 20% atau lebih, permintaannya tak terbatas. Itu namanya elastis sempurna, ya. Terus itu 5 jenis elastisitas permintaan ya. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas itu yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi itu gimana? Nah, barang substitusi itu adalah misalnya tadi contohnya mentega dan margarin. Dua barang yang sebenarnya hampir-hampir sama ya. Misalnya harga mentega itu naik. Coba kita biasanya beli mentega ya. Biasanya beli mentega. Sekarang kalau menteganya naik ya teman-teman semua, kalau menteganya naik, kita mau beli apa enggak? Tergantung barang substitusinya. Barang substitusi itu barang penggantinya maksudnya ya. Nah, barang penggantinya gimana? Kalau barang penggantinya itu tetap, otomatis walaupun ini naik ya, kita pastikan akan pindah ke margarin aja, wong ya sama aja gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi berapapun kenaikannya ya, walaupun sedikit, itu orang-orang akan lebih memilih margarin karena margarin sebagai barang substitusinya atau penggantinya gitu. Oke, yang kedua adalah kebutuhan atau kemewahan. Kebutuhan atau kemewahan. Nah, kebutuhannya apa di sini? Kode absen untuk chapter ini ya, untuk NIM genap adalah 3598. Kebutuhan ini misalnya teman-teman sekarang sakit. Ya. Misalnya teman-teman sakit. Tentu sekarang yang jadi kebutuhan teman-teman kan dokter, misalnya contoh ya. Contoh. Sehingga ketika harga jasa dokter itu naik, teman-teman tetap akan membelinya. Sehingga masyarakat secara umum ketika dokter naik ya, maka tetap akan membayar dengan rela membayar ya. Rela membayar sehingga kuantitinya tetap.
Beda kalau pas sakit, teman-teman ditawari suruh beli kapal pesiar. Contoh ya, kapal pesiar. Mungkin bisa ditunda ketika kapal pesiarnya naik. Ya, ketika kapal pesiarnya naik, teman-teman apakah langsung mau beli ini? Enggak kan? Nanti dulu, tunggu turun. Pasti permintaannya jadi kuantitinya akan nanti dulu gitu loh. Jadi tergantung dari apakah sebuah barang itu kebutuhan bagi kita atau kemewahan, ya. Kalau kemewahan tentu kita pasti akan tunda sehingga barangnya lebih cenderung elastis. Tapi kalau kebutuhan itu cenderung inelastis, artinya ketika harga itu naik atau turun akan sama saja, ya. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan definisi pasar. Definisi pasar. Nah, kalau definisi pasar ini, teman-teman bayangkan namanya makanan ya. Makanan itu kan kita bisa gantikan gitu loh. Ada banyak sekali makanan gitu ya. Makanan A mungkin harganya naik, tapi kan kita bisa ganti yang lain. Ini lagi mahal. Jadi sifatnya itu sangat substitutif ya. Nah, itulah definisi pasar. Tergantung pasarnya bagaimana. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya spesifik, misalnya HP merek Oppo gitu kan spesifik. Nah, itu pasti beda. Misalnya mungkin kita terlalu idealis sama Oppo, jadi maunya Oppo ya, harganya naik ya tetap aja kita beli Oppo. Lebih ke selera ya. Kemudian yang keempat adalah runtut waktu atau waktu gitu aja ya. Waktu itu misalnya tahun pertama, kedua BBM naik, nggak ada respon. Tapi mulai tahun ketiga, 4, 5 masyarakat sudah mulai beralih ke mobil-mobil yang lebih irit BBM, atau masyarakat lebih cenderung hemat sehingga tidak banyak bepergian. Nah, itu contoh dari waktu ya, faktor-faktor dari waktu. Oke, saya lanjutkan di penawaran, elastisitas penawaran. Untuk elastisitas penawaran itu sama ya, sama dengan yang permintaan. Hanya saja si penawaran ini grafiknya itu positif. Jadi gini grafiknya, set gini. Ini P price ya, quantity 100 misalnya gitu ya. Di sini 10. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, ketika barang itu harganya naik, justru akan ditawarkan dengan lebih banyak. Jadi positif hubungannya. Makanya grafiknya kayak gini. Ya. Kalau yang permintaan tadi kan negatif. Negatif artinya ketika harga naik pasti kuantiti yang diminta lebih turun atau lebih sedikit ya. Sedangkan kalau penawaran itu positif. Ketika harga yang ditawarkan itu meningkat, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat juga gitu loh ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini sama jenis-jenisnya juga sama persis dengan yang sebelumnya. Misalnya yang pertama adalah inelastis sempurna. Elastis sempurna ya sama gini, tegak gini ya. Sama juga di sana nol ya. Jadi tidak ada perubahan apa-apa. Inelastis sempurna namanya. Kalau yang nomor 2 inelastis saja ya. Inelastis saja itu berarti agak-agak miring. Nah, miringnya udah mulai gini. Itu artinya apa? Kuantitinya lebih kecil daripada price-nya, di sini 20%. Artinya perubahan quantity lebih kecil daripada perubahan price atau perubahan harga. Lalu yang ketiga adalah unitaire. Elastis unitaire ya. Unitaire artinya sama. Artinya ketika terjadi kenaikan jumlah harga barang, kenaikan harga barang 20%, quantity yang menaik juga 20% sama ya perubahannya. Terus yang keempat adalah elastis. Nah, elastis itu berarti ininya lebih gede ya. Jadi ketika naik 20% saja, barangnya ditawarkan lebih banyak 30%. Jadi perubahan di quantity lebih besar daripada perubahan di harga. Lalu yang terakhir adalah elastis
sempurna. Elastis sempurna itu artinya gambarnya gini ya. Jadi berapapun kenaikannya, mau naik atau turun, tak terhingga kuantiti yang ditawarkan. Nah teman-teman, dari chapter ini artinya adalah kalau kita lihat dari gambar-gambarnya, gambar grafik-grafiknya dari 5 jenis itu ya, itu ada yang tegak, agak miring lagi, agak miring lagi, dan datar. Jadi yang berpengaruh terhadap grafik-grafik itu kenapa bisa seperti itu adalah kemiringannya ya, kemiringannya dari grafik-grafik tadi. Oke, jadi itu pelajaran untuk chapter 5. Nantikan video chapter ke-6 yaitu permintaan dan melawan lagi ya, sepertinya masih di seputar-seputar itu. Ditunggu dan jangan lupa untuk kode absen NIM ganjil adalah 1213. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.